Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kali ini kita udah pakai atribut si Shopee ya teman-teman. Atribut yang lain ada di belakang, berarti di episode kali ini kita akan ngomongin spesifik tentang si Shopee. Nah, video ini ditunjukkan untuk diutamakan lah ya, untuk rapper-rapper yang mungkin baru bergabung atau mungkin yang baru mau bergabung. Karena ini seputar permasalahan tentang si Shopee Food Driver ya teman-teman. Disclaimer dulu, ini kalau misalkan ada suhu-suhu yang mantap, yang mempunyai cara lebih cepat, cara lebih satset untuk menanggulangi masalah ini, boleh banget di komen di kolom komentar, nanti akan kita pin kalau misalkan mungkin caranya yang berbeda ya teman-teman. Jadi biar menambah referensi penyelesaian masalahnya gitu ya. Langsung aja permasalahannya apa sih bang yang mau dibicarakan. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membicarakan, gue beberapa kali mengalami si Shopee ini Maps-nya tidak sesuai dengan aplikasi teman-teman. Gue nggak tahu salahnya itu di customer-nya atau di aplikasinya. Tapi kalau yang kemarin gue alamin itu di aplikasinya. Jadi Maps-nya nggak sesuai dengan alamat. Nah, ini jadi di sini kita akan coba jelaskan ya teman-teman. Nah, sebenarnya permasalahan ini tuh gue juga nggak tahu pasti. Kalau nggak salah 3 km apa ya? Lupa gue jaraknya. Kalau misalkan ada yang tahu boleh di komen di bawah. Jarak maksimal titik Maps-nya itu bisa diselesaikan, itu bedanya itu toleransinya berapa kilometer gitu kan. Seingat gue 3 kalau nggak salah ya. Berarti ibarat kata nih, kalau misalkan di atas 3 itu dia di 4 km, 5 km beda jaraknya. Misalnya ini titiknya nih, titik di aplikasi. Nah, ternyata ini titik aslinya di sini realnya gitu kan. Ini beda jaraknya segini tuh 4 km. Nah, ini udah nggak bisa diselesaikan teman-teman. Ini ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, itu kalian datengin. Karena kan ini tadi maksimal 3 km. Nah, kalian maju 1 km sampai ke 3 km ini baru diselesaikan. Itu udah bisa. Gitu ya, itu cara yang pertama dan sangat singkat. Tapi permasalahannya adalah, kalau ngeblastnya cuman sedikit nih, cuman misalkan 3 km atau misalkan beda 1 km dengan jarak maksimum, itu masih bisa, masih deket. Dan gue pernah ngalami itu. Dia bedanya 5 km, tapi karena jaraknya itu mau ke tengah lagi, jadi kita sambil maju ke tengah, kita seret. Nah, ini pas udah mendekati titik pick up yang di aplikasi, kita bisa selesaikan di situ. Walaupun nggak harus nempel banget ke titiknya, itu bisa teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian jauh, nanti akan ada notif seperti ini. Gitu. Itu nggak bisa diselesaikan. Cara yang kedua, nah ini kan bisa nih diselesaikan begini, walaupun rugi ya, rugi 1 km, rugi 2 km untuk mendekat kembali ke titik yang sebenarnya. Tapi ini masih bisa di toleransi lah ya, 1 km, 2 km. Apalagi kalau misalkan arahnya ini arah balik lagi ke kota, ke tengah-tengah, ke area yang rame gitu. Itu nggak terlalu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan jaraknya jauh. Misal, yang satu di sini, yang satu di sini. Beda jarak dari aplikasi ke real titik map si customer 10 km. Nah, boncos kalian. Ini terserah kalian nih. Pakai cara yang pertama bisa kalian maju ngosong sampai 7-8 km, pas udah deket baru di okehan. Itu bisa teman-teman. Tapi di sini kalian akan rugi banyak. Rugi banyak sekali. Rugi bensin, rugi tenaga. Pokoknya rugi segala-galanya di sini. Dan juga kalian tercatat penyelesaian itu sangat-sangat lama. Karena sistem ngebacanya kalian nganterinnya berapa lama gitu kan. Dengan jarak segitu gitu. Nah, ini pasti rugi teman-teman. Nah, yang kedua ini yang gue alamin kemarin. Kalau ini murni salah dari aplikasi. Kalau menurut gue. Kenapa bisa berasumsi seperti itu bang? Jadi di aplikasi, ini gue cerita dulu sedikit nih. Biar nanti kalau misalkan ada yang punya permasalahan seperti ini, ada cara penyelesaiannya jauh lebih cepat gitu ya. Kemarin kita mau live on bid, ya kan? Dapatlah di dekat Lipo Plaza Eka Lokasari, Bogor. Maps-nya kalau nggak salah kita ada deh, nanti kita tunjukin ya perbedaannya berapa kilometer. Taruhlah, ini kita dapat di sini nih, dekat Lipo Domino Pizza ya kan. Nah, tapi alamat pengantarannya ini hotel, astagfirullahaladzim, hotel apa ya? Pokoknya Sentul aja, hotel Sentul gitu kan, ibarat kata. Tapi kok argonya cuma 18.000 dari Lipo Plaza ke Lokasari ke Sentul, itu hampir 16 km apa kalau nggak salah di map gue lihat. Nggak logis dong, ya kan? Di pikiran kita udah nggak logis nih. Dari Bogor kota ke Sentul cuma 18.000, wah nggak mungkin gitu. Karena jaraknya terlalu jauh, kita belum lihat aplikasi pun gitu kan. Ternyata pas kita buka Maps,
di maps di aplikasi, titiknya ini nganternya ke Rancamaya, ke Bogor Selatan gitu. Sementara realnya ini di Sentul. Nah, di mapsnya ini ke sini, jadi berlawanan arah nih. Nah, ini bedanya jauh banget. Kalau di aplikasi ternyata cuma 10 km gitu mapsnya nih. Nah, ini kesalahannya 10 km ya kan, maps yang salah. Real mapsnya 16 km. Jadi jarak dari sini ke sini itu 26 km. Nah, kalau kalian pakai cara yang pertama ini rugi sekali. Rugi banget, boncos pasti. 26 km kalian ngosong gitu. Kalau di jam-jam anyep sih masih mending gitu kan. Tetap aja rugi gitu, itu hanya rugi bensin ya. Nah, ini kalau ini gue sangat tidak merekomendasikan pakai cara yang pertama, yang kalian harus mendekat ke sini. Nah, itu nggak mungkin lah pakai cara itu, gitu kan? Terus pakai caranya gimana, Bang? Pakai cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua ini, kalau misalkan ngeblastnya seperti ini, jauh sekali, gitu kan? Ini hubungin ke customer service, teman-teman. Tapi tetap, kalian ini harus ngobrol dulu dengan customernya, teman-teman ya. Kalian harus infokan dulu dengan customernya supaya tidak terjadi salah paham. Jadi biasanya juga customernya akan ngeliat kan di titik mapsnya. Karena kemarin pas kita pick up ini, gue chat ke customer dulu dong, konfirmasi dulu, Kak ini udah sesuai belum ya alamatnya gitu kan. Dia ngirim screenshotan, dan di screenshotan itu drivernya bukan gue, Wak, gitu. Wah, berarti driver sebelumnya nge-cancel orderannya terus masuk ke kita gitu kan. Ternyata kata si customernya ini udah ada 2 driver yang nge-cancel. Karena udah pasti ini agak sedikit ribet, mapsnya berbeda nih. Penyelesaiannya agak ribet gitu kan, memakan waktu sedikit lebih lama lah gitu. Ya udah kita sikat nih orderannya ya kan. Penglaris, ini order penglaris teman-teman. Kita sikat nih, set. Nah, kita bawa ke Sentul, customernya juga udah ngerti. Pas kita datang, kita sampaikan, Kak, ini kan berbeda ya, gitu kan. Mapsnya juga gue screenshot. Ini maps yang salah, yang di aplikasi yang salah. Ini real mapsnya segini, Kak. Ini ada jarak gapnya segini gitu kan. Customernya mengerti lah kalau itu gitu, oke? Nah, udah sama-sama enak nih kan. Dia udah mentoleransi, kita juga udah mentoleransi. Ya udah tinggal penyelesaian dari kita. Ini stepnya nih, kita datang dulu ke tempat yang realnya langsung. Kita nggak usah datang ke sana lah, udah kita lupain aja. Kita datang langsung ke tempat customernya, gitu kan. Udah ke tempat customer, kalian kan nggak bisa menyelesaikan ya kan. Nah, sebelum menyelesaikan ini, sebelum menelepon customer service, biar satset nih, biar kalian nggak bolak-balik, biar kalian nggak ribet ke customernya. Satu, kalian foto dulu customernya dengan bukti si makanannya udah diterima. Itu satu, itu bukti foto. Tapi customer service nggak akan menerima itu. Kenapa? Ini fotonya bisa jadi foto orang lain yang menerima, gitu kan? Karena nggak mungkin kelihatan kartu nama di sini. Nah, yang kedua, buktinya ini dari chat, gitu. Kalian chat dulu nih ke aplikasinya, gitu kan? Ke si aplikasi Shopee kan ada fitur chat kan? Nah, kalian chat aja di situ. Untuk pesanannya sudah diterima ya, Kak, pakai tanda tanya. Nah, terus customernya suruh menjawab chatnya, di chat juga sama, ya, pesanan sudah diterima. Udah gitu doang. Yang penting ada bukti ini. Ini kan bukti ada nomor order dan lain-lain kan, ada bukti chatnya nih. Udah ini kirimin. Sama tadi bukti pendukungnya itu foto customer dengan orderannya gitu. Ini foto pendukung aja teman-teman. Yang intinya itu yang di chat tadi. Bukti kalau misalkan barangnya ini udah keterima gitu. Udah ini simpan kan? Udah disimpan. Udah customernya suruh masuk dah. Tinggal kita menyelesaikan ini, menyelesaikan dengan customer service. Nah, udah itu kalian tinggal telepon ke customer service. Di sini memang gue sangat merekomendasikan lewat telepon. Satu, biar jelas, yang kedua biar cepat selesai. Kalau lewat chat bisa, tapi agak muter-muter teman-teman. Gue sangat merekomendasikan lewat yang kedua, walaupun ini harus ada modal pulsa sedikit. Nah, udah itu langsung telepon customer service. Abis telepon customer service, ceritain dah kronologinya, bedanya segini, real mapsnya segini gitu kan. Nah, nanti dia biasa akan verifikasi data diri kita, minta nomor HP, minta email gitu kan. Udah itu selesai, customer service akan ngirimkan chat lewat email. Nah, customer service kan ngirim chat lewat email. Nah, minta balasannya itu yang tadi buktinya, bukti chat dengan fotonya. Tinggal dikirim dah 2 foto ini tadi nih, bukti chat barang sudah diterima dengan fotonya gitu. Kalau foto ini opsional, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi gue sih lebih
pede 2 foto ini gitu. Jadi biar ada foto pendukung, biar langsung selesai, biar langsung beres gitu. Udah itu selesai, dah tinggal dikirim gitu. Ini nanti kalian bisa langsung sambil telepon atau bisa juga ditutup dulu gitu. Terus kalau misalkan ternyata kalian tadi tutup dulu, terus buka email dulu, balesin dulu, habis itu langsung kalian telepon customer service lagi biar langsung di close orderannya. Sebenarnya kalian nggak usah telepon pun langsung di close sama dia, cuman kadang-kadang kan suka dia nerima telepon lain dulu gitu kan, menangani customer yang lain dulu. Nah, biar kasus kalian terselesaikan dengan cepat, langsung telepon lagi customer service-nya, bilang aja, kan tadi saya udah buat laporan ini, nanti kan dia akan ngecek tuh, verifikasi lagi nomor telepon dengan email. Nah, nanti dicek sama dia, balasannya email tadi udah keterima sama dia, udah langsung, orderannya langsung diselesaikan gitu. Kenapa bang memangnya harus minta foto dulu? Nah, ini kejadian gue kemarin teman-teman. Jadi ini kan kita ngirim ke hotel. Hotel ini yang penerima ini dia pengisi acara di situ. Kalau misalkan kita nggak minta foto dia pertama dan bukti chatnya, dia nggak megang HP teman-teman. Ini rugi di kalian. Kalian harus nunggu orangnya lagi bales. Mending kalau misalkan orangnya gercep langsung megang HP. Kalau enggak, kalau dia lagi sibuk, rugi juga kalian di waktu kalian di sini gitu, oke? Jadi itu 2 cara yang bisa digunakan kalau misalkan Maps-nya ngeblast antara customer dengan di aplikasi yang sesungguhnya, oke? Kalau misalkan ada yang lain atau misalkan ada, bang kurang jelas, ntar kita coba chat di kolom komentar gitu ya. Kalau ada pertanyaan lain boleh di kolom komentar juga. Kalau ada saran atau cara lain yang lebih cepat, boleh banget di komen di kolom komentar, nanti akan kita pin komentarnya gitu, oke? Biar bisa saling membantu. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.